Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan belajar tema 3. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa menambah berkah dan ilmu pengetahuan kita. Amin ya Rabbal alamin. Untuk berdoa, Ibu minta tolong kepada Elvi untuk memimpin doa kali ini. Siap, Bu. Teman-teman yang hadir semua, sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih Elvi sudah dipimpin doa hari ini. Ya, Bu. Dan kita semuanya siap untuk belajar. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai lagi, untuk selanjutnya kita akan dengarkan lagu nasional. Ibu minta tolong ke anak-anak untuk sikapnya sempurna ya. Kalian cukup dengarkan saja. Bernyanyinya di dalam hati saja ya. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan membaca teks eksplanasi ilmiah. Siswa mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Melalui kegiatan berdiskusi, mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Kemudian untuk IPA-nya melalui kegiatan praktek, kita mampu menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan mengamati, kita mampu mendemonstrasikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Nah, setelah kita mengetahui tujuannya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti belajar kita, Ibu mau kita bersemangat dulu ya. Kalian bisa tidak lagu yang kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Semangat. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Semangat. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Semangat. Oke, anak kelas 6. Mudah-mudahan semangat terus ya sampai kita nanti pembelajarannya berakhir. Oke, untuk selanjutnya Ibu minta kalian melihat gambar yang ada di layar kalian. Nah, ini ada gambar seorang anak perempuan, dia menunjukkan lampu. Ya, lampu. Coba di rumah kalian sudah ada listriknya atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Apakah di rumahnya ada yang belum masuk listrik? Ya, ada, Bu. Oh, bagus. Alhamdulillah ya, semuanya sudah ada listrik masuk ke dalam rumah kalian semuanya. Ini contoh rumah yang sudah dialiri listrik. Kemudian untuk selanjutnya, ini ada dua gambar A dan B. Ya. Yang A, kalian bisa lihat, itu gambar apa ya? Gambar anak yang sedang belajar dengan menggunakan apa? Lilin, Bu. Menggunakan lilin. Kalau yang B? Pakai lampu. Pakai lampu. Pintar Dian, terima kasih ya. Jadi di sini terlihat kondisi ada yang rumahnya sudah dialiri listrik dan ada yang belum. Nah sekarang apa pendapatmu kalau melihat kedua gambar tersebut? Nah, dari gambar ini bisa terlihat perbedaan antara rumah yang ada listrik dan tidak ada listrik. Sekarang pertanyaan kedua, dapatkah gambar A ya yang sebelah kanan itu berubah seperti gambar B? Bisa tidak?
Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, apa penyebabnya? Nanti kita bisa lihat ya di slide selanjutnya. Kemudian bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu di rumah? Apakah kamu tahu siapa tokoh penemu listrik? Nah, berikutnya ini ada teks eksplanasi ilmiah. Nanti kita akan mendapatkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Untuk itu, Ibu minta tolong Ardi untuk membacakan teks eksplanasi ilmiah ini. Baik, Bu. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Iya, terima kasih Ardi sudah membacakan. Jadi di sini sudah terbaca satu pertanyaan tadi ya, siapa yang menemukan arus listrik? Siapa nak tadi? Faraday, Bu. Michael Faraday. Inggris. Inggris. Dari Inggris, oh iya. Mengidentifikasi informasi penting apa itu tentang teks eksplanasi ya. Minta tolong untuk Kiki membacakannya ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Terima kasih. Kita akan melihat ciri-ciri teks eksplanasi itu seperti apa. Nah, Ibu minta tolong kepada Dian untuk membacakannya. Siap, Bu. Ciri teks eksplanasi. Yang A, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. B, strukturnya terdiri atas 1. Pernyataan umum, merupakan gambaran awal tentang sesuatu yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. 2. Deretan penjelasan atau eksplanasi, merupakan inti penjelasan yang disampaikan. 3. Interpretasi, berisi pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional. Udah, Bu. Terima kasih ya Dian ya. Bu. Benda elektronik adalah benda yang tersusun dari komponen-komponen dan rangkaian listrik. Ya, contoh komponen listrik yang sederhana itu ada saklar, kabel, dan lampu. Ya. Nah, ini merupakan komponen-komponen listrik yang biasa kita temui di rumah. Ya, biasanya di rumah juga itu tersusun dari rangkaian seri, rangkaian paralel. Untuk mengetahui perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel, ya, kita bisa lihat di layar rangkaian seri itu jika dua alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan. Jadi kalian bisa lihat di gambar ini ya. Jadi dia tidak ada cabangnya, ya. Kemudian rangkaian paralel adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik percabangan. Nah, ini yang sebelah kanan adalah gambar rangkaian listrik paralel. Nah, kemudian komponen listrik pada senter. Di dalam alat senter ini ada batu baterai, ya, kemudian ada lampu reflektornya ya yang di depan, kemudian ada lempengan logamnya, dan ada saklarnya, ya, seperti itu. Ini ada tulisannya, angka-angkanya kalian bisa lihat. Ini batu baterai, ini lampu reflektor, kemudian yang ketiga lempeng logam, yang keempat adalah saklar. Saklar itu yang mematikan dan menyalakan cahayanya, ya, lampunya. Kemudian selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok, ya, membagikan kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok 1, Amanda, Dian, Desi, Diana. Kelompok 2, Ade, Dosi, Kiki, Aini. Kelompok 3, Ardi, Abidin, Elvi, dan Dewi. Ya.
Nah, ini bentuk LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom, kalian bisa lihat. Kemudian sesama kelompok kalian diskusikan melalui grup WhatsApp kecil yang sudah dibentuk. Setelah itu kalian kalian diskusikan dan kalian tulis hasil diskusi kalian. Untuk bahasa Indonesia, Ibu sudah kirimkan juga link Google Form yang dikerjakan secara mandiri, ya, seperti itu. Nanti hasilnya akan masuk ke Google Form kelas kita. Oke, kalian boleh diskusi dengan teman-teman kalian. Ibu ingin kasih tahu dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya ya. Jadi sebelum menggunakan LKPD ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. LPKD ini sebagai penunjang kegiatan belajar kita hari ini, kemudian Ibu bagikan ke kalian per kelompok, kemudian setiap peserta didik di dalam kelompok harus membaca dan memahami petunjuknya, ya, dicermati. Kemudian lakukan langkah-langkah kegiatan sesuai yang ada secara berurutan. Kemudian dikumpulkan LKPD-nya melalui Google Classroom. Kemudian kalau tidak ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan, ya, seperti itu. Nah, sekarang kalian boleh kerjakan sesama kelompok kalian. Untuk selanjutnya, ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sekarang langsung saja kalian kerjakan LKPD kalian. Nanti kita akan tampilkan salah satu LKPD teman kalian, hasil diskusinya, kemudian kalian boleh menanggapi. Nah, tolong Desi dibacakan hasil diskusinya. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Jawabannya, lempengan logam harus menyentuh dudukan lampu dan batu baterai agar lampunya menyala. Pertanyaan nomor 2, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut? Yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumahmu. Lempengan logam, jawabannya, lempengan logam dapat diganti menjadi kabel yang biasanya digunakan pada rangkaian lampu di rumah. Baik, terima kasih. Kita lihat hasil tadi, ada teman kalian yang sudah membuka baterainya ya. Di sini ada baterai, fungsinya sebagai sumber energi. Kemudian di sini ada saklar, fungsinya untuk memutus dan menyambungkan. Kemudian ada kabel, fungsinya untuk menyalurkan arus listriknya. Ya, apa yang bisa kita simpulkan, anak-anak? Yang pertama, Pak Michael Faraday itu, nak? Penemu arus listrik. Iya, penemu arus listrik. Kemudian arus listrik itu adalah gelombang apa, nak? Gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik itu yang seperti apa? Gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara, Bu. Ya, pinter Dian, terima kasih. Kemudian arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Kemudian dari sana dialirkan ke rumah kita masing-masing ya. Kemudian betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Karena dengan adanya listrik, semua kegiatan kita menjadi serba mudah dan praktis ya. Dan ini adalah kesimpulan dari komponen-komponen yang ada di center ya. Ibu ingin ingatkan selalu menjaga protokol kesehatan. Pandemi ini masih ada dan kita harus menjaga diri kita dan keluarga, juga lingkungan kita masing-masing ya. Ingat, Bu. Jadi sebelum kita tutup, mari kita doa dulu. Ibu minta kepada Elvi, tolong ditutup, kita berdoa lagi. Oke, Bu. Teman-teman, setelah kita belajar, sebelum kita selesai, marilah kita berdoa di dalam hati saja. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah pembelajaran hari ini. Ibu akan informasikan besok kita akan belajar merangkai rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel. Untuk itu Ibu minta tolong kalian mempersiapkan bahan-bahannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.